Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak yang solih dan solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, sehingga kenikmatan yang Allah berikan itu tidak mampu kita hitung. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak yang salih dan salihah, pada hari ini kita akan memulai kembali pelajaran Thaqafah Aqidah. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita membaca doa pembuka pelajaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah membaca dalil mata pelajaran Thaqafah. Qala Allah Ta'ala, Innad dina indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Faqala Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu bagimu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah kita pada hari ini akan mempelajari kembali tentang Asmaul Husna. Masya Allah, kita akan semakin kenal kepada Allah dengan mempelajari nama-nama baiknya. Alhamdulillah anak yang solih dan solihah, dengan kita mempelajari Asmaul Husna, kita akan semakin kenal kepada Allah. Ketika kita sudah semakin kenal kepada Allah, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah tentunya kita akan semakin cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita cinta dan sayang kepada Allah, maka insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah, yang senantiasa taat kepada Allah. Dan ketaatan itu bukan karena terpaksa, melainkan ketaatan kita kepada Allah itu tumbuh lahir karena kita cinta kepada Allah. Masya Allah. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenal dan memahami bagaimana salah satu nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu Al-Wadud. Masya Allah. Apa arti dari Al-Wadud? Al-Wadud artinya Allah yang maha menyayangi, Allah yang maha mencintai. Ya, Allah yang maha menyayangi, Allah yang maha mencintai hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada hamba-hambanya yang beriman, yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun sangat cinta dan sayang kepada hamba-hambanya yang mereka itu bermaksiat, berbuat dosa, melanggar perintah dan larangan Allah, tetapi mereka kemudian bertaubat kepada Allah. Masya Allah. Itu pun Allah cinta dan sayang kepada hamba tersebut.
Jadi Al-Wadud adalah Allah yang maha mengasihi, Allah yang maha menyayangi, dan Allah yang maha mencintai hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang mana Ustaz? Hamba-hambanya yang beriman, yang taat kepada Allah, dan hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semakin cinta dan sayang kepada Allah. Anak-anak yang salih dan salihah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata Al-Wadud ini di dalam 2 ayat. Disebutkan di dalam Al-Quran di surah Hud ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Inna rabbi rahimun wadud. Artinya, dan mohonlah ampun kepada Rabbmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku maha penyayang lagi maha pengasih. Quran surat Hud ayat 90. Dan berikutnya di surah Al-Buruj ayat 13 sampai ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Yang artinya, sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Quran surat Al-Buruj ayat 13 sampai 14. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan namanya di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ghafurul Wadud. Dialah Allah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Anak-anak yang salih dan salihah, di dalam kehidupan kita sangat merasakan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan yang kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kata Allah, jikalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ada nikmat apa? Kita coba hitung saja yang bisa kita hitung ya. Nikmat mata. Ini kalau misalkan kita sakit mata, berobat ke rumah sakit, kira-kira bayar berapa biayanya? Tentunya sangat banyak dan mahal. Nikmat telinga, bisa mendengar, Masya Allah. Ini kalau misalkan kita ada penyakit di telinga, kemudian kita harus berobat, kira-kira berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk mengobati telinga kita? Tentunya sangat banyak. Kemudian apalagi nikmat hidung, yang kita bisa menghirup udara segar. Kalau misalkan hidung kita ini kena penyakit, atau mungkin hidung kita tidak berfungsi dengan baik, kemudian kita harus berobat ke rumah sakit, kira-kira berapa biaya yang keluar? Kemudian nikmat apa lagi? Nikmat mulut, bisa berbicara. Ya, ini tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, bagaimana orang itu ada yang punya penyakit atau diberikan oleh Allah keterbatasan, tidak bisa berbicara. Sampai sekarang belum ada alatnya untuk bisa menyembuhkan orang yang tidak bisa berbicara. Ya, kemudian nikmat yang lain, ya, nikmat makanan yang selalu kita makan. Ya, bagaimana kalau misalkan kita dunia ini dibuat kering oleh Allah seperti gurun pasir, tidak ada buah-buahan, tidak ada sayuran, tidak ada hewan ya yang bisa kita makan. Ya, tentu sangat sulit ya, seperti misalkan di bulan atau di planet lain ya yang tidak seperti bumi, banyak tumbuhan, makanan dan minuman yang Allah sediakan untuk kita, dan juga matahari yang bersinar. Bayangkan kalau matahari itu tidak bercahaya, ya, tidak memberikan cahaya penerang kepada kehidupan di bumi, ya, tentu akan sulit kita menjalani kehidupan. Masya Allah, ternyata ada banyak sekali nikmat Allah. Itu baru yang Ustaz sebutkan, belum kalau nikmat-nikmat yang lain, ya, terlebih lagi nikmat Islam dan iman. Masya Allah, Allah telah memberikan petunjuk dengan mengutus Nabi dan Rasulnya membawa Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Nah, anak-anak yang salih dan salihah,
begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan, begitu banyak apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga kata Allah, tidak layak kita itu untuk berkeluh kesah. Tidak layak kita itu untuk masih mengeluhkan apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima. Andaikan kalau misalkan kita ada dalam keadaan kekurangan, ya tentu apa yang Allah berikan itu lebih banyak. Misalkan antum mungkin di rumah belum ada apa yang antum inginkan, kemudian akhirnya antum marah-marah, mengeluh, kenapa sih kok ana belum dapat apa yang ana mau, kenapa ana belum dapat apa yang ana inginkan, kok Allah tidak sayang. Astagfirullah. Anak-anak yang solih dan solihah, sungguhnya Allah memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang belum diberikan oleh Allah. Yakinlah semua yang kita butuhkan itu sudah disediakan oleh Allah dan diberikan kepada kita. Sehingga kata Allah apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi ya yang kamu dustakan? Ya, nikmat mana lagi yang telah Allah berikan yang kamu dustakan? Tidak ada. Ya, semua nikmat yang Allah berikan itu tidak bisa kita hitung, dan semua nikmat yang Allah berikan itu tidak bisa kita dustakan. Kita mengakui bahwa Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, dan kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitulah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud, bahwa Allah itu maha mengasihi dan maha menyayangi hamba-hambanya. Bahkan anak-anak yang solih dan solihah, untuk orang-orang kafir yang mereka itu jelas-jelas ingkar kepada Allah, Allah masih memberikan kasih sayangnya. Berupa apa? Mereka tetap diberikan kehidupan. Mereka masih diberikan oleh Allah kenikmatan, bisa makan, bisa melihat dan sebagainya. Ya, artinya kasih sayang Allah itu tanpa batas, bahkan terhadap orang-orang kafir sekalipun. Begitu juga kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mereka melakukan perbuatan salah di dalam kehidupan. Apakah Allah hilang kasih sayangnya kepada orang-orang yang berbuat salah dan dosa? Tidak. Anak-anak yang soleh dan salihah, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Ya, Allah lebih cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Masya Allah, sekalipun hamba-hambanya itu membawa dosa sebesar gunung, maka Allah katakan Allah membawa ampunan jauh lebih besar daripada dosa yang mereka bawa. Itulah Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang beramal salih, dan yang bertaubat kepadanya. Anak-anak yang salih dan salihah, dengan demikian seharusnya kita selalu menjadi hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah. Dan tentunya kita seharusnya menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah. Jangan pernah mengeluh ya anak-anak yang salih dan salihah, apalagi kalau kita belum mendapatkan sesuatu yang kita mau. Ketika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang tidak bersyukur. Ya, kita menjadi hamba Allah yang tidak bersyukur hanya karena secuil nikmat yang belum Allah berikan kepada kita. Dan belum tentu yang belum kita dapatkan itu baik untuk kita. Ya, handphone, game, ya misalkan, atau mau apa mainan. Barangkali mainan itu belum dikasih karena mainan itu berbahaya untuk antum, makanya belum dikasih. Itu pun salah satu kasih sayang Allah yang tidak kita ketahui. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang mengeluh dan kurang bersyukur. Ingat, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan, kebaikan di dalam kehidupan. Laksanakan ibadah, tunaikan kewajiban, dan berusaha untuk beramal solih dimanapun kita berada. Niatkan semuanya karena Allah. Mensyukuri nikmat Allah, mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib saja, tidak boleh memakan makanan yang haram yang dilarang oleh Allah, karena itu berbahaya untuk kita. Seperti itu adalah wujud daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak amalan-amalan lain yang memang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Demikian anak solih dan solihah, semoga antum bisa dimudahkan oleh Allah dalam memahami pelajaran Ustaz pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya apabila materi ini kurang bisa dipahami. Ya, itu karena keterbatasan Ustaz di dalam menyampaikan materi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua.
Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.